Selamat pagi semua, selamat datang di Plastic and Rubber Indonesia. Kita akan segera memulai acara di Circular Economy Zone. Jadi kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila sudah berada di Plastic and Rubber Indonesia, mohon dapat bergabung segera, karena kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai Circular Economy Material dengan sesi yang sangat fokus untuk sekali lagi di dunia Plastic and Rubber Indonesia. Terima kasih. 100%. With a broad range of application, Ederline can help stakeholders to achieve their sustainability target. So, the next time you finish using the product, make sure that the plastic packaging is disposed properly so that the whole value chain can be repeated again and again. Pan-Era Group, advancing sustainability. Polypropylene resin is the raw material used in a variety of products essential for modern lifestyle, from drinking glasses to food bags and containers to furniture. Having established its commercial operations in 1995, PT Politama Propindo has carved a solid reputation as a reliable polypropylene resin producer in Indonesia. We reach our industry-leading position through our persistent efforts in creating value and performance growth with a focus on exceeding our customers' expectations. With our total customer care concept, we satisfy the needs of our customers through outstanding and friendly service. Customer satisfaction and loyalty is our first priority in order to gain market control and customer acceptance. Creating customer satisfaction and loyalty is our most important concern. Pertamina hadir dengan beragam produk olahan minyak bumi terbaik yang aman digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya, Paraxylene, bahan baku industri tekstil. Polytam, bahan baku industri plastik. Yellow Batik Wax, bahan baku industri batik. Tenak Stiker, perekat larutan pestisida. Sulfur, bahan dasar pupuk. Bensin, bahan baku pembuatan deterjen. Solvent, bahan dasar industri cat dan resin. Rubber Processing Oil, bahan campuran untuk karet ban. Asfalt, pelapis handal jalan raya. Paraffin Wax, bahan baku lilin. Produk petrokimia Pertamina, hadirkan nilai tambah bagi kehidupan. As the world's fourth most populous country, Indonesia faces tough challenges surrounding the management of its plastic waste. The transition from a linear economy to a sustainable circular economy is extremely important. To contribute to that transition, Pan-Era Group absorbs recyclable plastic waste
and transforms them back into usable material, thus closing the loop. The journey begins at our collection centers. After going through sorting and processing by our collection partner, the waste are then transported to our facility. Once the plastic waste arrives in our location, they are weighed, inspected, and classified. The waste materials are then stored in an enclosed and controlled area. Next, the plastic waste then undergo the washing process. First, the bales are broken and transported. To a final sorting station where any unwanted contaminants are removed. Then the materials get shredded, washed, and cleaned. With our advanced washing process, we are able to obtain flakes of excellent quality. The water used in our process is also treated in a good and responsible manner. Next is the extrusion process, where the plastic gets melted and filtered and pelletized to obtain recycled pellets. Introducing Ederling, our premium recycled polyethylene, produced by our modern and sophisticated process and under our stringent quality control and managed by our experienced and dedicated team. Ntar dulu, gue mau nge-MC dulu. Ntar ya. Ederling is suitable. Ntar abis ngebuka, ntar gue kabarin. Ya. Thus closing the loop. It can be used as a component, and in some Ya, applications, ya, ya. it can even be used up to 100%. With a broad range Dah. of application, Ederling can help stakeholders to achieve their sustainability target. So, the next time you Oke, kalau gitu tolong nyalain dulu mic-nya. Mau mic-nya mau announce. the whole value chain Halo. can be repeated again and again. Tes. Baik, selamat pagi kepada semuanya, kepada peserta dari Circular Economy Zone pada pagi ini dan juga kepada visitor Plastic and Rubber Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Mohon apabila Bapak dan Ibu sedang berada di dalam area Plastic and Rubber Indonesia mungkin dapat berkunjung ke Circular Zone karena kita akan segera memulai seminar pada pagi ini. Baik, perkenalkan saya Kartina Lidiawati, Event dan Marketing Manager untuk Manufacturing Series yang termasuk salah satunya adalah Plastic and Rubber Indonesia. Pada pagi ini saya sudah bersama dengan para narasumber yang lain dan moderator kami yang akan membawakan lebih lanjut mengenai Circular Economy Material Focus Session. Sesi ini akan dibawakan mix dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh bertanya langsung kepada kami, nanti moderator kami yang akan mengarahkan. Baik, untuk itu saya undang segera moderator kita pada pagi ini, Mas Raymond Levy. Check one. Oke. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk sahabat saya yang luar biasa, Kartina. Waduh, Thank you, Mas. ini pagi-pagi di hari Jumat. Hari Bangun. Kamis. Pokoknya udah pakai weekend aja soalnya ya. Dingin-dingin gimana gitu kan. Udah hadir di sini karena kalau kita ngomongin plastik, guys, itu nggak bakal cukup. Nggak cukup. Bakal cukup sejam 2 jam. Makanya acara ini dibikin sampai weekend ini ya. Sampai nggak sih? weekend, sampai hari Sabtu ini. Jadi masih ada semuanya. Bener banget. Dan ngomongin plastik, yang kita ngomongin ini bukan cuma sekedar how to make money, ya, gimana cari cuan, tapi juga paling tidak sekarang lebih dari itu, nggak cuma nyari untung, nyari cuan, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi. Setuju? Setuju ya. Dan selamat datang sekali lagi di Plastic and Rubber Indonesia. Selamat datang di Circular Economy Zone
ini tahun pertama setelah pandemi kita punya Betul. zona yang ngomongin gimana plastik ini adalah sebuah material yang sustainable, yang bisa diolah, didaur ulang. Makanya kalau teman-teman lihat, saya ini pakai kaos dari IPR atau Indonesian Plastic Recyclers. Di mana di situ berkumpullah berbagai macam pengusaha daur ulang, teman-teman. Dari pengepul, dari pemulung-pemulung yang kece-kece, para pembuat biji plastik, sampai perusahaan-perusahaan juga yang mengolah biji plastik menjadi barang-barang lain. Seperti itu, ya. Dan kita langsung mulai saja, kita mau panggil sama-sama. Yuk, kita undang narasumber kita hari ini. Kayaknya kece-kece banget nih Kartina. Ada siapa aja Kartina? Yuk, kita akan undang dari Politama Propindo dan juga Milliken Asia. Ya, yang terakhir, Politama Propindo kami mengundang Bapak Teguh, silakan ke depan. Selamat pagi. Apa kabar bro? Sehat. Boleh cari tempatnya dulu? Oke. Yes. Silakan. Kemudian kami mengundang dari Pertamina Petrochemicals ada Mas Masri. Halo. Nih, biar semangat gitu, biar gak kedinginan ya, kita ketemu di sini ya. Oke. And Silakan now we also langsung. want to invite from Milliken, Mr. Samuel Yap. Halo sir. Good morning. Waduh, semangat banget hari ini ya. Kalau gitu saya serahkan semuanya kepada Mas Raymond. Thank you Kartina. Oke, I'll see you later. Oke. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu nih. Ada yang tahu singkatannya PP? PP bukan pulang pergi, bukan. Atau P4? Pulang pergi pendapatan pas-pasan, enggak ya? Atau ada yang tahu? Polipropilen, bener. Dan hari ini, pagi ini kita bakal ngomongin soal PP. Sampai habis, pulang pergi, bolak-balik. Pengen ngelotok, karena beneran. Seperti saya bilang tadi, ya ngomongin plastik, itu ilmunya gak bakal nyampe-nyampe. Saya udah ya 8 tahunan lah di Bantar Gebang gitu ya. Ngolah-ngolah plastik, nemenin teman-teman pemulung, ngerubah gimananya tas kresek, kita namanya HD ya. Menjadi biji plastik lagi. Ilmunya tuh nggak habis-habis men. Dan hari ini saya mau belajar nih tentang PP. Jadi kalau misalnya saya masih salah-salah mau dimaafkan. Karena 3 narasumber saya yang kece-kece ini bakal ngebuka pandangan kita soal plastik, terutama polipropilen. Right? Oke, kita tepuk tangan dulu dong, biar hangat. Oke. Yang pertama, saya mau ketemu sama Mas Teguh. Mas Teguh mau presentasi dulu. Boleh diambil mic-nya Mas Teguh? Ya, ini dari Politama Propindo, right? Oke. Tes. Ya, betul Pak. Oke, boleh ceritain dulu nih, Politama Propindo apa yang dilakukan, ada di mana, dan gimana sampai saat ini? Perkenalkan, nama saya Teguh, saya mewakili Politama. Kita adalah salah satu produsen polipropilena terbesar di Indonesia. Jadi kita berdiri sejak tahun 1993, kemudian mulai berproduksi tahun 1995. Lokasi kita ada di Balongan, Indramayu ya. Kita menggunakan teknologi Speripol, teknologi dari Rendel Basel yang salah satunya yang terbaik di dunia gitu. Kita juga sudah tersertifikasi dan mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya kita mendapatkan penghargaan proper dengan predikat emas. Kita ada 2 kali berturut-turut dan tahun ini juga sedang berjalan gitu ya. Diharapkan juga akan dapatkan lagi. Kemudian kita juga sudah tersertifikasi halal, SNI, kemudian tingkat kandungan dalam negeri kita juga di atas 80%. Kemudian kita juga... Berapa persen? Jangan cepet-cepet Mas. Di atas 80%, Pak. Berapa? 81%. 81%. Iya. Jadi ini karena kita ngomongnya pakai masker ya, ngomongnya pelan-pelan aja biar lebih jelas teman-teman. Semangat nih Mas, terlalu semangat ya. TKDN-nya udah 81%. Betul. 81%. Oke. Iya. Kemudian kita juga tersertifikasi ISO, kita jaminan manajemen mutu, lingkungan, kesehatan selamat kerja, dan ada juga keamanan pangan. Keamanan pangan juga sudah ada, sertifikatnya betul. banyak banget ya. Sertifikatnya banyak, jadi tidak ada lakukan lagi lah produk Maslen kita ini Pak. Siap, oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin presentasinya Mas? Ada sih Pak, terkait sirkular ekonomi ya, jadi boleh. ada materi. Boleh Pak? Kita langsung ngobrol dulu nih. Oke, silakan. Ini dia presentasinya dari PT Politama Propindo. Saya boleh berdiri? Boleh, saya temenin. Saya berdiri ya Pak. Yuk, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Raymond, selamat pagi. Ini saya akan sedikit berbagi atau sharing gitu ya mengenai materi dengan judul Implementing Circular Economy in Indonesia, Opportunity and Challenge. Oke. Boleh di next?
dari sini, dari sana. Oke, ini sedikit saja agendanya, mungkin soal tadi sudah saya jelaskan juga tentang profil singkat Politama gitu ya. Kita berada di Balongan, berdiri sejak 93. Tadi sudah saya jelaskan juga. Nah ini kita ada dua produk Mas Plan, yaitu pelet dan granul. Ada dua jenis. Nanti kalau untuk lebih jelas bisa kunjungi ke booth kita di Hall A2 di A2417. Kemudian ini nanti produk ini enggak ada. Ini nanti produk pelet dan granul kita akan nggak cukup beragam ya Mas ya, ada iya, ada kemasan film, kemudian bisa dijadikan cup plastik, kemudian juga di alat peralatan medis dan kemasan makanan tentunya. Ya, kemudian masuk ya. Ya, ini berbicara sedikit mengenai kebutuhan plastik di Indonesia gitu ya. Kita ada kalau saat ini total kapasiti plastik itu sekitar 3,2 juta ton. Kemudian juga ada import ya hampir 1,9 juta. Nah, ini totalnya sekitar 5 juta ton, itu juga nanti ada bagian dari recycle, kemudian sekitar 1,6 juta ton, dan ini juga menjadi beberapa produk ya, diantaranya household, packaging, building, kemudian shopping bag, packaging, dan juga ada finished good plastik import dari luar negeri gitu ya. Nah, semua ini nanti kalau kita lihat di sini, ini dari data yang saya dapat dari Inaplas, yang menjadi waste ya, plastik waste ini sekitar 2 juta ton per tahun gitu ya. Nah, dari 2 juta ton ini 1,9 jutanya ini termanage dengan baik gitu ya. Artinya inilah yang nantinya dijadikan recycle, dijadikan produk-produk lain yang lebih bernilai. Nah, kemudian ada yang terbuang atau yang tidak terkelola itu sekitar 0,2. Nah, ada juga sekitar 4 juta ton atau sekitar 50%-nya ini yang digunakan berulang gitu ya. Jadi kalau produk plastik itu kan kayak semacam household gitu ya, building, itu kan digunakan akan berkali-kali gitu ya, tidak langsung sekali pakai, kecuali packaging. Makanya sekitar 2 juta ton ini mungkin lebih banyak kepada packaging makanan yang sekali pakai gitu. Nah, kemudian ada juga material recycle yang di-recycle dari produk-produk plastik gitu kan. Nah, makanya ini semua kita lihat bahwa plastik ini sebenarnya lebih banyak secara alami itu sudah terjadi circular economy gitu ya, sudah terjadi recycle dalam proses produksinya gitu. Nah, kemudian kita masuk sedikit mengenai ekonomi sirkular. Mungkin ini kita juga sama-sama tahu ya bahwa ini adalah model yang berupaya untuk memperpanjang siklus hidup gitu ya, bahan baku, produk atau sumber daya. Nah, secara alami sebenarnya sudah terjadi. Seperti kemarin Mas Raymond bilang, kalau mau lihat sirkular ekonomi di mana sih? Kita ke Bantar Gebang aja. Nah, di sana itu banyak gitu kan pelaku-pelaku sirkular ekonomi gitu ya. Betul sekali. Mereka inilah yang menjalankan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi, sebenarnya sirkular ekonomi itu tidak juga harus melulu dari sampah gitu ya, dari barang yang sudah tidak terpakai. Tapi kalau kita lihat dari oh ya, memang butuh waktu Mas, butuh waktu. Biar nyaman saya dulu. Terlalu semangat ya Mas. Okay. Biar nyaman dulu baru ganti. Iya. Nah, inilah kita lihat ya. Jadi kalau tadi kan itu artinya produk yang sudah sampai tidak terpakai. Sebenarnya sebelumnya itu sudah banyak terjadi titik-titik di mana circular ekonomi gitu ya. Kalau kita lihat ya, ini saya contohkan aja satu di produk Mas Plan kita. Jadi produk polipropilen ini kan ada, kalau kita bagi gitu ya, ada biji plastiknya, kemudian ada kemasannya gitu. Nah, kita lihat dari biji plastiknya gitu ya. Pada saat diproses menjadi produk jadi, ini sebenarnya sudah ada semacam, kalau situ saya bilangnya slitting atau regrind ya. Jadi sisa-sisa produk gitu ya, sisa produk yang sebenarnya diputar kembali gitu di proses produksi konverter kita. Nah, jadi ini sudah satu titik di mana circular economy terjadi, bahwa bahan baku ini digunakan secara berulang gitu. Nah, ini bisa berputar berkali-kali gitu Pak. Ya. Nah, kemudian dari produk jadi ini juga ada sisa produksi. Nah, sisa produksi ini kemana? Ya kalau kita lihat mereka akan kumpulkan, kemudian ada yang mereka punya mesin recycle sendiri gitu ya. Ada juga yang larinya ke pihak-pihak ketiga yang punya mesin recycle gitu, yang nantinya akan balik lagi juga menjadi proses produksi gitu. Betul sekali. Jadi ini masih di zona konverter ya? Masih di zona konverter. Ini udah ada dua titik nih. Iya, di sebelah ekonomi, gitu kiri kan. atas ya. Iya. Oke. Kemudian ada juga di konverter turunan. Jadi beberapa produk jadi memang juga diproduksi lagi, diproses lagi di produk turunan. Ini juga terjadi recycle, circular economy, sampai dengan di masyarakat pun sama.
gitu. Jadi circular economy itu secara otomatis. Nah kalau di masyarakat mungkin sudah sampai ke pemulung gitu ya, pemulung yang diambil, dikumpulkan ke pengepul, kemudian di-recycle untuk kemudian diputar kembali menjadi bagian dari produk jadi gitu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Iya. Oke, jadi konverternya sendiri bisa merubah ada waste-nya yang akhirnya digunakan kembali dan itu udah sirkular ya. Sirkular, betul. Jadi sudah bahan baku produk PP ini sudah diputar berkali-kali sehingga waktu siklus hidupnya menjadi makin lama gitu kan. Kalau dari produk sekali produksi dibuang ya selesai gitu kan. Tapi ternyata tidak. Jadi beberapa kali titik ini sudah berputar-putar gitu. Nah, termasuk bukan produknya aja Mas, kemasannya juga begitu gitu. Jadi dari kemasan sendiri dipakai ulang. Ada yang jadi kemasan produk jadi, ada juga yang di-recycle kembali untuk menjadi sebuah produk gitu. Nah nanti kalau mau lihat salah satu contoh produknya kita taruh di sini. Nah ini nih dari produk kemasan Masplan yang HDPE. Nah ini salah satu customer kita, dia mencacah produk kemasan kita, kemudian mereka makasih loh buat saya loh. Memberdayakan UMKM untuk membuat tas-tas cantik seperti ini. Nah ini dari kemasan kita nih, gitu. Jadi ini kan otomatis siklus hidupnya menjadi lebih panjang gitu loh Pak. Iya betul, bukan sekali pakai dibuang ya, tapi dia melalui proses pewarnaan atau sebagainya macam detail berarti ya Mas ya? Betul. Oke, mau Bu? Soalnya nggak ada brandnya nih Mas. Langsung mau, nanti tenang. Terus silakan Mas Teguh. Lanjut lagi. Oh, ya. Saya perlu sedikit bersabar ya. Saya terlalu bersemangat. Oke, nah ini peluang-peluangnya tadi sudah sedikit saya sampaikan juga. Jadi ini salah satu produk hasil dari kemasan kami gitu ya, jadi tas cantik ini. Kemudian ini juga salah satu contoh di mana kemasan kami digunakan kembali. Ini juga digunakan kembali untuk kemasan-kemasan produk jadi. Kemudian ada juga dibuat sebagai kantong HDPE gini ya, berwarna gelap. Itu juga ada yang dibuat seperti itu. Buat campuran ya Mas ya? Betul, campurannya. Nah, selain itu secara korporasi gitu ya, kami juga menjalankan sebuah program, ini juga berkaitan dengan circular economy dan CSR kami. Ini nama programnya IMASARO atau Indramayu Manajemen Sampah Zero gitu. Nah, ini kita memberdayakan mantan pekerja migran yang ada di sekitar plan kita gitu ya untuk mengelola sampah. Jadi sampah di lingkungannya itu kita bantu, kita berdayakan untuk diolah dengan mesin insinerator kapasitasnya sekarang sekitar 7 ton. Nah ini bisa menghasilkan beberapa produk gitu ya. Di antaranya sebagai campuran aspal gitu ya Pak. Nah ini aspalnya menjadi lebih kuat karena dibungkus dengan plastik gitu. Kemudian juga menghasilkan pupuk cair. Ini juga di sana sudah dijual, jadi ada kemasannya gitu ya. Kemudian juga pupuk itu digunakan untuk budidaya teh jinten. Nah ini juga udah kita pasarkan gitu ya dari masyarakat di sekitar plan kita gitu. Oke, ini tantangannya banyak sekali ya ternyata ya. Iya Pak. Bagaimana edukasi terutama ke masyarakat. Betul. Indramayu berarti di pabriknya Politama ya Mas Teguh ya? Atau gimana? Iya betul, pabriknya Politama di sekitar kita Pak. Empowering penduduk di sekitar kita untuk bisa lebih kreatif. Tadi UMKM juga lebih maju dan prasarana juga dibenerin gitu ya dengan aspal dan sebagainya. Lanjut Mas. Oke lanjut, ini sedikit aja. Jadi sampah plastik kalau kita total itu sekitar 30 juta ton ya. Kalau menurut data dari KLHK ini sekitar 17,5%-nya plastik gitu ya. Jadi sekitar total mungkin sekitar 5 juta. Ini juga ada beberapa riset yang dilakukan bahwa di Jakarta ini yang didaur ulang baru sekitar 3% gitu. Nah inilah yang mesti kita tingkatkan, di mana yang ke TPA ini kita kurangi gitu, supaya pemulung-pemulung ini lebih gampang Pak. Untuk mencari barang itu, nggak ada yang nyelip-nyelip kecil-kecil gitu. Dan biasanya kalau udah sampai di TPA udah lebih kotor. Betul. Dan prosesnya akan lebih ribet. Iya, kalau udah dipilih dulu sejak rumah tangga, lebih mudah. Jadi pilah sampah dari rumah tuh ngaruh sekali ya, apalagi kalau dilakukan hampir semua orang ya. Betul. Ya. Memang klise sebenarnya ya, ini sudah lama kita gembur-gemburkan gitu ya, tapi saya ulang lagi. Mesti diingetin. Mesti diingetin terus. Nah ini kita lihat ada juga, kita lihat nilai-nilai ekonomis dari sampah. Nah ini mungkin Mas Lemon, kakak ini ya. Bener, bisa jadi cuan loh teman-teman. Ya. Betul. Oke.
Oke, nah ini tantangannya kalau kita lihat ya ini. Nah, kita lihat nih bagaimana pendapatnya nih, Mas Raymond, kita lihat. Jadi ini ada sebuah kampanye gitu ya untuk mengganti plastik gitu ya ceritanya gitu kan. Kita lihat tulisannya Say no to plastic. Let's go green gitu. Let's go green. Padahal yang di bawah apa tuh, Mas? Spoon bun. Spoon tuh apa? Plastik juga. Plastik juga gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga lihat dari logonya ini dari kalangan pendidikan gitu ya, dari mungkin kampus gitu ya sedang kampanye untuk mengganti plastik gitu ya dengan ternyata plastik juga gitu. Nah, inilah edukasi yang PR ya para kita bersama masyarakat, pemerintah gitu ya untuk ya sampai dengan masyarakat umum sampai dengan para di bidang pendidikan, orang-orang terdidik untuk juga supaya mereka ini kan nantinya yang akan menjadi masa depan gitu ya. Yes. Masa depan bangsa gitu ya supaya semuanya teredukasi dengan benar mengenai plastik gitu. Nah, oke, ini juga sedikit tantangan dari kita pelaku industri, pemerintah, kemudian dari masyarakat, gimana kita juga bersama-sama untuk yang tadi ya, kalau pemulung-pemulung itu kita organisir gitu ya, kita buat lebih terkonsep, terstruktur, artinya akan lebih banyak lagi plastik-plastik yang akan di-recycle gitu. Dan itu dituntut kerjasama antara 3 stakeholder ini ya. Betul. Pelaku industri, pemerintah sebagai pemegang kebijakan, betul, dan kita nih teman-teman, masyarakat semuanya. Masyarakat yang paling penting. Oke, penutupnya terakhir, ya ini wrap up aja soal yang tadi saya sudah jelaskan bahwa circular economy sebenarnya secara alami, secara natural itu sudah berjalan gitu ya. Cuma tinggal kita perluas tadi konsepnya, lebih terorganisir, yang melibatkan tadi pemerintah, pelaku industri, kemudian juga masyarakat. Terus juga kita perlu menggemburkan terus kampanye positif mengenai produk plastik, di mana sebenarnya plastik itu sebenarnya ramah lingkungan, cuman harus digunakan dengan bijak. Yes, gitu. exactly. Oke, yang tadi satu lagi adalah edukasi, pemahaman bagaimana sih dan apa itu produk plastik. Oke. Ya, begitu cukup dari saya kayaknya. Terima kasih Mas Teguh. Menyita waktu. Gak apa-apa. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu Mas Mas Teguh. Gimana, kita mau lempar pertanyaan atau kita kumpulin dulu? Ini langsung nyaman loh saya pegang. Ntar gak saya balikin Mbak. Langsung nyaman. Oke, nih udah mulai kebuka lagi matanya ya teman-teman. Baik yang hadir di sini, di J-Expo Kemayoran, ataupun juga mungkin yang menonton secara virtual lewat Pamerindo event, aplikasinya ya. Jangan lupa Anda bisa download di Google Play dan lain sebagainya, biar gak ketinggalan acara-acara yang seru lainnya. Kalau tadi sudah ada Mas Teguh yang membawakan gimana PT Politama Propindo menjalankan circular economy, bahkan juga sampai memberdayakan masyarakat di sekitar pabrik mereka di Indramayu. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol lagi, kali ini bersama Bapak Masri dari Pertamina Petrochemical. Silakan Mas Masri. Yeay, mau berdiri, mau duduk, berdiri aja ya biar hangat. Ya, betul. Boleh ke depan Mas, boleh ke depan. Yes. Di sebelah saya, silakan. Ya, biar ini ya. Ya, kita lihat, udah ada presentasinya juga, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Oh, iya, cek. Ya. Jadi perkenalkan, saya Masri dari PT Pertamina Petrochemical Trading. Jadi kami salah satu grup Pertamina yang berperan memasarkan produk-produk Pertamina, terutama dalam hal biji plastik. Produksi kami ada di RU3 Pelaju, namun karena kebutuhan plastik di Indonesia ini masih impor ya, hampir separuhnya masih impor, jadi kami juga melakukan aktivitas importasi untuk mendukung keberlangsungan industri plastik, terutama dari sisi konverter Pak ya. Jadi ini mungkin kami mulai berdiri di tahun lalu, tapi sebenarnya kita sudah mulai beraktivitas dari 2014 dengan entitas lain. Yang pertama, saya ingin berbagi atau sharing dengan teman-teman semua bahwa sebenarnya apa itu prinsip circular economy, bahwa yang pertama prinsip circular economy itu meminimalkan waste. Jadi apapun aktivitas termasuk
terutama dalam hal industri plastik ini, kita berusaha untuk meminimalkan waste, baik dari sisi proses seperti yang disampaikan. Tadi kita di Pertamina juga melakukan hal itu. Jadi beberapa recycle dari produksinya itu dikembalikan lagi. Yang kedua itu sebenarnya dari sisi sampah bisa dijadikan sebagai input produksi, tadi seperti recycle. Namun ada beberapa juga, kalau di Pertamina nanti mungkin ada bahwa beberapa gas buang yang ada di kilang Pertamina itu ditangkap, lalu disirkulankan lagi, dibangun satu unit proses, digunakan untuk merecovery bahan baku untuk dikembalikan ke dalam proses. Artinya secara prinsip circular economy dalam skala produksi itu sudah kita lakukan. Lalu yang ketiga, ini lebih ke arah prinsipnya bagaimana, ini tujuannya ya, bagaimana kita bisa meminimalkan polusi, atau yang sekarang terjadi adalah gimana kita bisa mengurangi emisi. Makanya beberapa industri petrochemical juga sangat concern dengan ESG. Jadi termasuk di petrokimia, di Pertamina juga seperti itu. Alhamdulillah kita juga di Pertamina itu ranking ESG-nya juga mengalami peningkatan ya Pak. Jadi nanti mungkin ada ya dari kami. Nah ini sebenarnya saya lebih ingin membuka cakrawala dalam hal circular economy, bahwa selama ini yang didengung-dengungkan adalah bagaimana mengolah plastik yang sudah digunakan menjadi recycle. Tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa chain dari pengolahan plastik dari awal sampai akhir itu ada beberapa tahap. Yang pertama dari sisi bahan bakunya, ini ada feedstock. Feedstock ini bisa oil and gas ataupun nafta yang nanti diolah menjadi monomer. Monomer ini produk intermediate, biasanya berupa gas. Jadi nanti setelah dari situ diproses lagi menjadi polimer. Nah polimer produk ini di-convert biasanya oleh converter, dikasih pewarna. Nah nanti yang masyarakat lihat itu udah terlihat bentuknya di produk polimer ini. Lalu digunakan, setelah digunakan, kalau melihat loop ini sebenarnya ada plastic collection. Nah ini Mas Raymond juga melakukan hal yang sama ya. Teman-teman pemulung. Iya. Dan oke, jadi ini melakukan collection lalu melakukan separation atau pemisahan. Nah ini sebenarnya yang umum terjadi dilakukan, lalu mereka merecycle melalui mechanical proses. Nah dari recycle yang terjadi itu bisa dimasukkan kembali atau dicampur dengan produk-produk virgin yang produsen-produsen produksi ya. Jadi ini salah satu siklus bahwa recycle itu digunakan dalam value dari chain ini ya. Jadi selain itu ada juga yang di bawah itu chemical process. Chemical process ini lebih banyak dari tantangannya dari sisi teknologi, karena sekarang masih berkembang Mas Raymond. Belum di Indonesia sendiri belum ada ya yang sudah on stream, meskipun ini jadi concern pemain-pemain hulu ya, terutama produsen-produsen. Bagaimana mereka bisa melakukan perputaran dari bahan produk mereka, plastik, diputar lagi menjadi feedstock. Nah, karena saat ini teknologinya masih berkembang dan masih di Indonesia sendiri masih berupa kajian-kajian, namun perlu saya sampaikan di sini bahwa mungkin jalan ini mungkin dan akan lebih berprogres ya ketika kita pengen membahas tentang circular economy, bagaimana kita bisa memberdayakan sampah yang ada. Jadi dari sisi chemical process mungkin sekilas itu bisa mungkin sekali dimasukkan menjadi feedstock atau menjadi oil. Biasanya produksinya via pyrolysis, jadi nanti hasilnya
pyrolysis oil. Dari situ nanti bisa diproses kembali atau bisa melalui proses gasifikasi. Nanti produknya berupa syngas bisa menjadi metanol. Metanol to olefin sekarang teknologinya sudah sangat banyak. Jadi selain kita melihat bahwa satu siklus recycle secara mekanik, kita juga perlu melihat lebih luas cakrawalanya. Coba kita lihat sebagian proses chemical ya, melalui proses chemical. Nah ini yang jadi tantangan adalah teknologi, dan kita sangat berharap ya dari teknologi sensor dan stakeholder yang lain ini bisa mendukung ini ya, terutama chemical process. Karena ketika dilihat skalanya nanti bakal bisa lebih besar, Mas Raymond ya. Iya. Oke. Jadi ada dua proses ya teman-teman, ada mechanical process dan chemical process. Betul sekali, betul sekali. Yes. Mungkin ini ya sekilas tentang kami, tadi sempat disebutkan bahwa di Pertamina itu di dalam prosesnya sudah terjadi perputaran, siklus kecil ya untuk memutar itu. Jadi dulu sebelum ada unit ROPP yang warna hijau, itu off gas-nya itu biasanya dibakar. Artinya salah satu prinsip dari circular economy adalah menekan emisi. Nah dari situ kita di Pertamina menangkap gas buang itu untuk diproses kembali menjadi propilen. Kenapa ini saya angkat? Karena propilen itu bahan bakunya plastik. Yes. Jadi masih ada hubungannya dengan event ini ya. Ya, betul. Meskipun di sektor-sektor lain Pertamina juga melakukan hal tersebut. Mungkin salah satunya ini ya, HVO. Mungkin ini produk barunya Pertamina, baru beroperasi tahun ini. Jadi bahan bakunya berupa palm oil, renewable energy, itu diproduksi menjadi HVO atau hydrotreated vegetable oil. Nah dari situ sebenarnya HVO kandungannya itu cukup hampir mirip dengan nafta atau feedstock. Ada parafinik, ada propen, jadi ada potensi ke depan itu ini ya, cooking oil atau minyak jelantah itu bisa di recycle, dan nanti dimasukkan menjadi feedstocknya plastik. Meskipun ini tidak circular di plastik, namun kita mengambil circular lain ya, terutama di minyak goreng, karena ini sangat berkaitan dengan produsen ya, bahan bakunya. Jadi sekilas itu, kalau dari sisi polimer, Politam ini ya, dari sisi kita coba mensupport industri recycle ya, melalui kualitas kita di PP, karena kalau misalkan kualitas PP-nya kurang bagus, di recycle satu kali sudah nggak bagus gitu ya Mas Raymond ya. Jadi kita dari sisi kita di Pertamina berusaha menghadirkan produk PP yang memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga ketika digunakan, setelah digunakan dan di recycle itu masih memberikan kualitas yang sangat bagus. Itu sekilas dari kami, salah satu peserta booth juga. Jadi kalau mau berkunjung di booth kami ada di A3215 di Hall A3. Alamat kami di depan Stasiun Gambir. Ada website kami juga di situ. Kalau misalkan ada hal-hal yang nanti pengen ditanyakan bisa kontak saya melalui email. Siap. Ada emailnya ya? Boleh. Baik, nanti bisa langsung datang ke booth-nya. Di daerah sini juga ada mini booth-nya juga, teman-teman. Bisa tanya-tanya, biar bisa dapat informasi yang lebih tepat lagi. Bagaimana kita bisa menjadi salah satu mungkin bagian kecil dari circular economy, termasuk yang dilakukan oleh Pertamina Petrochemical ini ya Mas Masri ya. Betul. Siapa tahu kan, bisa dibilang cuan juga. Ya. Sekian Mas Masri? Tadi cukup sekian. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Masri. Terima kasih. Tahan dulu pertanyaannya ya, kita langsung rolling dulu. And I would like to invite Mr. Samuel Yap from Milliken. Sir? Selamat pagi. Selamat pagi, you can speak bahasa, right? Selamat pagi, sedikit-sedikit, tapi minta maaf, I will speak English. It's okay. Maybe as they pull up the slides, I'll start introducing Milliken.
Right? Milliken, we are a US-based company, United States, more than 160 years old. Many industries, but for today, I represent the chemical division, especially the plastics additives division. Plastic additive division. Correct. Right. So we are providing solutions through special additives to enhance and upgrade the properties of especially polypropylene. Oke, jadi ini adalah sebuah penghasil aditif yang bisa meningkatkan PP menjadi lebih mudah untuk di-recycle juga. Yeah. Yes. Yep. Okay. So next slide. So just go straight about circular. Why we call it circular? Because it goes round and round, right? And sometimes we think it is only about the recycle, only the top part, only recycle. But to be holistic, to be total, you have to look at all the other aspects of the use, of the manufacturing, of the disposal, and also of the recycle. So next slide, we will focus on design and production. For example, polypropylene is one of the most sustainable polymer. Yes. Right, in terms of LCA, in terms of life cycle analysis, in terms of the lightweight, in terms of the energy to manufacture. So next slide, we will show a video about how we work together with one of the big brands, enhance the clarity of polypropylene so that they can use it to replace polystyrene. Please. Jadi lapar. Video. Okay. Ferrero Rocher is a delicious multi-sensorial journey into pleasure, where packaging is integral to that experience with its iconic, transparent box shape. Today, Ferrero Rocher will start to enrich that experience with something very precious. A new eco-designed box, starting with its most iconic ones. This new journey towards more sustainable packaging is part of the Ferrero Group commitment to make 100% of its packaging reusable, recyclable, or compostable by 2025. The new boxes are now made from polypropylene, which enables easier recycling globally. Each box has less plastic, so once the implementation will be complete across the entire Ferrero Rocher box portfolio, the full impact is estimated at approximately 10,000 tons less plastic used. Also, the new boxes have at least 30% lower carbon footprint. Naturally, all this ensures the same high product quality as always, preserving all the enjoyment and taste that everyone loves. So, discover the journey towards more sustainable packaging for a more precious experience. Wow, amazing, right? Yep, so that was an example, and we help them to increase the transparency so that they can accept the properties, right? For example, also, switch to reusable, right? Coffee cups, a lot is paper, you drink one time, you cannot wash paper cup. So we also work together with Starbucks in Korea, and they try to change to polypropylene cup, make it thicker so that you can reuse, you can wash and reuse. But of course, they also need the performance, they need the clarity, they need the heat resistance, and we also work together with the people there and the partners there to not just design, but also make it more reusable. Another video right now, what about the production of the plastic part itself? We also have a technology that can help reduce the energy consumption during the production of polypropylene. Let's see the video. Do you know how to let PP be made at the source of production that is environmentally friendly, energy saving, and highly efficient is what we are constantly concerned about compared with traditional polypropylene clarifying agent.
Having Milad NX8000 clarifying agent in the injection molding process can effectively shorten the molding cycle, reduce injection temperature and energy consumption by up to 10%. Hyperform HPN not only has excellent energy-saving effects, but can even shorten the cycle time. Improving production efficiency provides possibility. Thanks to efficient and energy-saving injection molding processing technology, Milliken products have been independently certified by UL and was conferred by the UL Environmental Declaration Verification. Being the most trusted in the world as one of the third-party product safety and standard development institutions, the market fully trusts UL-issued Sustainability Declaration verification. If we produce 1,000 tons of Milad NX8000 PP injection molding products to replace ordinary plastic products, it is equivalent to saving 3,672 hours of production time, which is approximately $150,000 worth of expenses, a reduction of 4.1 cars' annual fuel consumption, decreasing carbon dioxide emission by 11.8%, which protects 18,210 square meters of forest area, equivalent to 2.5 times the size of a standard football field. Similarly, if you use Hyperform HPN to produce thin-walled products, you not only can reduce energy consumption of around 5 to 8% on average. When a single material is used for takeout packaging, it will be more convenient for unified recycling and reusing. If you need more information about UL, please contact a Milliken representative near you. Come and join us, and together we will protect the world and the environment. chemical.milliken.com. Thank you. Yeah, so I guess it's just a reminder that when we look at circular economy, not just recycle, right? Even in your production, can we be more sustainable, energy savings? So this is another product, we call it DeltaMax on the top. It is also part of energy savings because with DeltaMax, you can increase the melt index, increase the flowability, and maintaining the physical performance. Because MI is high, we can reduce the injection temperature, reduce processing temperature, therefore you can save energy. So here is a computer simulation. With DeltaMax at 200 degrees, it still can flow very smooth compared to a standard low MI PP, right? And we can make it high MI because DeltaMax will maintain or improve the physical performance also. Some other operational efficiency that you might not think about. We have a range of color master batch called Cleartine, very transparent color, but they also have added advantage. When you change color, it is very easy to purge away. So last time you changed from purple to pink or from pink to orange, maybe 15 minutes, half an hour, slowly the color change, they are all reject. But here is 4 shots, 3 shots, it's already clean, it's already the new color, so you reduce reject, of course you reduce waste. Moving on, so we are just throwing very quickly some other ideas. This is a lightweighting story, make it lighter, because we also have a product for barrier improvement. Water barrier or oxygen barrier for each DPE. So we work with GSK, GlaxoSmithKline, right? The big pharmaceutical company. Their medicine bottle need more barrier. So you put it in, you can reduce the thickness of the bottle by 20% and maintain the shelf life. So that's reducing plastic use. Reducing is also part of the circular economy. Even some creative ideas like that. We have a range called Cleartine, CUV or ClearShield. It blocks the UV light from hitting the product. Some products, shampoo, face cream, maybe mineral water, vitamin water, sensitive to UV. Last time on the lab, the producers have to put UV absorber in the product that you put. So they have to put a lot. But now if you put the UV protection just on the packaging, then you actually can save 60% of the use of all these UV chemicals, UV absorbent chemicals.
Yes. Again, reduction. Okay. That's very nice. Just sharing some examples. Yeah. So just now, just very quickly, a few examples on the design and production. Focusing on recycling, we also have some stories or case studies how think creative and how we can also improve the quality. Right? For example, mono material. Traditionally, bottle maybe is PET, but the cap and the label is usually PP. So in the past, if you throw the water bottle or the shampoo bottle, the recycler have to separate the PET from the PP. But if we can improve the PP to have the same performance like PET for the bottle, you make everything PP. With PP. You throw one time, the recycler very easy to so we don't have to separate it. You don't have to separate it, right? So the mono material concept, not just in one part, but the whole package, the caps. Ya, jadi teman-teman kalau ngelihat ini hasilnya adalah bagaimana sebuah packaging yang tadinya adalah kombinasi dari plastik PET dan PP, sekarang ini bisa akhirnya menjadi semuanya PP, right? So ketika harus di-recycle akan menjadi lebih mudah karena kita tidak harus memisahkan mana yang PP, mana yang PET. Seperti itu, Samuel. Ya, betul Pak. Okay. We'll talk about upcycling. Right? When you recycle, sure, a lot of recycle is black color, gray color. But if you can help to improve the color or the transparency of the recycle, there is also a price premium. Yes, Pak, we talk about saving the world, but at the end, the people who save the world, the recycler also need to make money, right? It's also a bit of a business. We have to be sustainable in business. So if we can upgrade the recycle properties, make it more valuable, consumer also will pay more. So this is what we can help in the recycled material as well. Okay. That was transparency and many other physical performance of the PP. Once you go recycle, you have contamination, you might have a lot of defect, right? We have solutions where you can improve the shrinkage, improve the warpage, make it faster processing. So think about recycle as a valuable raw material that you can continue to upgrade to use it more effectively also. And talk about Deltamax, right? Again, recycled material, it can be weak, easy to break. So my colleague is a very big guy. He go and do some trials. So on the orange is the normal recycle, and we try to improve the impact performance on the green one. So we can enhance the reliability of the product, right? Correct. Enhance the reliability, and then your recycle can be used for more critical products, right? And I think this is my sort of last slide. Just sharing that in the recycle world, people also go for mono material, because if your stand-up pouch, right? You have nylon, you have aluminum foil, you have a PE, right? So some of the examples that we shared, the barrier improvement, if we can help to make PE, pure PE, mono material, because enhanced barrier, you can also make it more recyclable compared to all the recycle guidance in the global scene. Right? So, very quickly, just a summary, right? Go back to the circular. I think let's be holistic. Let's look every aspect. PP is still one of the best. Right, think about the energy savings, the production improvement. Yes. So that you can, like the cycle time, the productivity can increase. Improve the impact of the recycle. Improve the barrier, for example. Yes. So we just want to be a partner to totally help, improve overall the performance so that we can make this industry more sustainable. Thank you, Pak. Thank you. Thank you. Okay, give a round of applause to Mr. Samuel Yap from Milliken. Thank you so much, sir. Terima kasih. Waduh, kelihatan banget ya tadi detail
banget penjelasannya teman-teman, gimana ternyata kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi untuk bisa improve our product ya. Kalau tadi dibilang bahwa tantangan terbesar dari daur ulang, terutama kalau kita mendapatkan material di Bantar Gebang adalah bagaimana memisahkan plastik itu sendiri ya, dari jenis-jenisnya, belum lagi kotorannya, dan itu tadi yang Dr. Samuel sudah menjelaskan bahwa lewat terakhir kalau tadi resumenya teman-teman bilang, bagaimana juga bisa menekan energi, cost-nya dengan penggunaan yang lebih efisien tentu saja, itu yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa mendapatkan balik lagi. Nggak cuma cuan, nggak cuma untung besar, tapi kita bisa menyelamatkan bumi dan membantu orang-orang di sekitar kita lewat ekonomi yang berkelanjutan atau circular economy. Okay, now we can open the question or? Yes, we definitely can. So ini waktunya untuk question and answer, tapi akan saya tinggalkan untuk dirimu Mas Raymond untuk membantu mengganggu para narasumber kita saat ini dengan ke question and what is that? We are hoping that you guys can answer the question that is coming from the viewers or even from this guy himself. So if there's any question, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya ya? Kayaknya masih malu-malu anget, belum anget, nggak apa-apa. Tapi mungkin boleh kita pancing dulu. Oke, ini ada berita sukacita. Yang nanya dapat voucher Pertamax di boothnya Pertamina Petrochemical. Langsung pada nanya semua ya. Oke, jadi kalau boleh ada pertanyaan silakan langsung. Kita buka hanya untuk 5 menit pertama bagi yang mendapatkan voucher Pertamax. Nah. Bagi teman-teman ada yang bertanya maupun di show floor maupun secara online, silakan langsung ditanya. Kami akan membantu cek dari tim. Mungkin yang pertama kali adalah sebenarnya tantangan terberatnya apa sih, ya kan? Mungkin masing-masing boleh siapkan jawabannya dulu. Apa sekarang yang bisa kita lakukan nih? Nanti cap-cip-cup siapa ya biar nggak nyontek. Tantangan paling berat nih dari masing-masing industri, dari masing-masing company. What is the most challenge to make our circular economy can going smoothly? Seperti itu. Tantangannya apa yang paling bisa kita lakukan? Tadi Mas Teguh juga bilang, Mas Teguh atau Mas Tri yang bilang, ada 3 di sini, ada pelaku industri sendiri, ada pemegang kebijakan, pemerintah dan masyarakat. Mungkin dari masing-masing bisa kita gali lagi apa yang membuat sirkularnya belum lancar nih, belum jalan nih, apa. Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada dari audiens, ada yang mau jawab duluan, mungkin dari sisi yang mana dulu, dari pelaku industrinya kah? Atau dari pemerintahnya atau dari masyarakatnya. Silakan Mas Teguh, sudah siap? Ya, terima kasih. Mungkin saya juga tadi sudah sedikit menjelaskan ya mengenai tantangan yang berat lah di kita, PR bersama gitu ya. Di antaranya yang pertama kan edukasi gitu ya Pak. Jadi di kami memang juga saat ini sedang mencoba gitu ya untuk melakukan program bersama pelanggan. Untuk juga seperti kita buat program Imasaru, ini kan CSR yang kita lakukan di Indramayu, ini kita juga untuk bekerja sama dengan pelanggan kita gitu ya. Selaku konverter yang membuat produk plastik ini, kita edukasi juga untuk di sekitar plannya kita berdayakan juga untuk melakukan manajemen sampah juga, untuk menjadikan hasil-hasil yang lebih bernilai ekonomis, misalnya bisa jadi energi, bisa jadi pupuk dan lain-lain gitu. Ada harapan mungkin kalau dari segi pemegang kebijakan, pemerintah? Kalau dari pemerintah memang harapan dari kita mungkin ya bisa dibuat semacam regulasi gitu ya, yang juga mendukung penerapan circular ekonomi gitu ya, termasuk juga kalau kita lihat LSM gitu ya, bagaimana LSM juga bisa kita berdayakan untuk bersama-sama mendukung penerapan circular ekonomi ini, karena bukan lebih banyak ke arah kampanye-kampanye yang negatif gitu ya tentang plastik gitu. Nah, ini kayaknya curhat nih bentar lagi. Dikit. Ya kita jawab. Mas Ri gimana kalau dari Pertamina? Kalau dari sisi Pertamina mungkin hampir mirip ya. Kita sebenarnya tantangan terbesar kalau kita melihatnya secara industri terutama di hulu itu lebih ke teknologi yang proven. Jadi bagaimana
tadi chemical proses bisa proven secara teknologi dan membuat industri-industri hulu nggak hanya di Indonesia, di berbagai negara juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi secara sustain feedstocknya itu bisa dibuat dari sampah-sampah plastik yang ada. Yang jelas selain itu pasti dari sisi proses secara mekanikal pemisahan saya yakin itu sangat berat. Kemarin ada curhatan ya di sini bahwa udah susah-susah rumah dikumpulkan sama bapaknya dituang lagi jadi campur lagi jadi satu mau transportasi ke TPA-nya ya. Betul. Jadi dari sisi kitanya sendiri mungkin sudah berusaha, namun orang lain secara chain-nya belum tersadarkan juga. Nah sebenarnya awareness ini juga, misal kita juga di drive dari konsumennya ketika kita mau memberi insentif atau dalam artian membeli lebih mahal barang-barang yang mendukung circular economy dalam artian misalkan reuse tadi itu sangat membantu industri karena sekarang secara komersil untuk industri-industri yang renewable lalu recycling itu sangat berat, perlu insentif. Artinya dari sisi pemerintah juga harus memperhatikan ya, terutama dari sisi insentif pajak ataupun yang lainnya. Mungkin dari saya itu. Mas Masri, tadi Mas Masri juga, Mas Teguh juga sempat ngomongin, apalagi Mr. Samuel. We talk about technology, ya kan? Nah, ada nggak sih sebenarnya, mungkin dijawab dulu Mas, keinginan atau mungkin kerjasama dengan pelaku atau dengan akademisi, ya kan? Agar teknologi, kita lihat mungkin pameran hari ini juga selalu ada mesin-mesin baru, ada teknologi yang baru. Nah, ada nggak sih semacam suntikan dorongan kepada para akademisi untuk lebih belajar lagi? Kan biasanya cuma protes doang gitu ya, mahasiswa ya, protes doang, ini jangan buang sampah sembarangan segala macam, no to plastik. Tapi mungkin nggak sih mereka untuk juga belajar teknologinya sehingga teknologi-teknologi baru ini seperti apa yang dilakukan oleh Milliken gitu bisa kita terapkan bahkan jadi penemu-penemu baru untuk pengolahan plastik ini. Betul banget. Jadi rata-rata teknologi itu belum muncul ya dari dalam negeri. Beberapa teknologi yang muncul berasal dari luar negeri. Jadi dari sisi akademisi kita punya peran masing-masing. Perannya kalau dari sisi mahasiswa-mahasiswa, akademisi, dosen dan yang lain itu sangat membantu ya ketika ada sesuatu hal baru yang bisa ditemukan dan nanti bisa bareng-bareng membangun pilot project itu ya dengan pelaku industri. Kalau di masing-masing company ini dari Pertamina juga dari PT Politama juga apakah ada riset development ini untuk bisa terus mengembangkan teknologinya? Kalau di Pertamina Group kita ada satu fungsi ya yang benar-benar riset di situ. Jadi namanya Research Technology Innovation ya. Yes. Jadi di situ berbagai teknologi ataupun riset dilakukan. Termasuk tadi yang kita sampaikan renewable HVO tadi ya, dari palm oil dan sudah diproduksi itu hasil dari sana ya, dari research kita sendiri. Oke, kalau dari Politama mungkin selama ini seperti apa riset iya, kalau kita juga ada tim engineering gitu ya Pak, di plan maupun di HU kita. Kita ada kerjasama dengan kebetulan dengan Universitas Indonesia, dengan Fakultas Meteorologi gitu ya. Jadi baru per kemarin dan hari ini juga kita ada, jadi kita ada training berkala gitu ya, update dengan para praktisi dari UI untuk update mengenai teknologi polimer. Baik itu dari sisi karakteristiknya, kemudian teknologi seperti apa, dari sisi mesinnya, itu kita kerjasama dengan UI. Nah itu kita lakukan training secara berkala gitu di tim kami. Oke, gitu. Thank you Mas Teguh. Sekarang, so Mr. Yap, you can answer the question. Thank you. We think that education of the community is maybe something that is very important. I think in the industry, even 15, 20 years ago in the plastics industry, we already know the good LCA, the good sustainability performance compared to other materials, for example. But if the industry continue to improve technology,
But if the consumer still throw rubbish everywhere, go to the river and pollute the environment, we have to close the loop, right? So of course the industry will continue to improve and do technology, but the human consumer mentality and education, use less, recycle, segregate, right? Don't throw rubbish. Probably that is still, I feel, the biggest challenge for the whole world. Okay, thank you. So, another question from the audience? Ada yang mau nanya? Oke. Mbaknya mau tanya apa nih, Mbak Sari ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku bertanya dengan Pak, siapa yang sebelah sana? Samuel. Ya, Pak Samuel. Itu saya sangat benar-benar tertarik sekali ya tentang yang produk apa namanya itu yang makanan, penyimpanan packaging makanan tersebut, ya kan. Nah, memang saya kan saya memang penggerak dari UMKM juga gitu ya tentang produk gitu kan ya. Nah, memang makanan saya itu kan rata-rata adalah makanan yang berbau berminyak gitu ya. Jadi kalau pas waktu pernah saya untuk meng-caging kayak seperti itu, tentunya produk saya itu gara-gara ada berminyak bercampur dengan plastik, tentunya ada sedikit bermasalah. Seperti itu ya kan. Nah, bagaimana sih seorang awam gitu kan kita untuk pengen tahu nih plastik yang terbaik yang memang kita untuk packagingnya itu khusus yang makanan-makanan berupa berminyak kayak seperti itu gitu. Karena orang awam kan cuma bilang plastik ini bagus ya kan. Tapi kita nggak tahu nih untuk dampak. Kan kadang kan ada sesuatu plastik yang kena bakteri karena makanan berminyak atau bagaimana gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu tentang itu. Jadi mohon untuk kasih arahan tentang itu gitu loh. Oke. Terima kasih. Thank you. Do you understand the question, sir? How we can choose the food grade packaging, the right food grade packaging, especially for the food that contain oil, something like that. So I think like Pertamina or Politama, I think PP producers or even other plastic producers, there are many agencies in the world. For example, US FDA, they already have a list of requirements that the polymer and also the additive that goes to the polymer must meet, and they have do the testing to say that this can be food contact safe. So most of the polypropylene is total food contact safe for all sort of food, all sort of even reheating, right? And for us, for PP, of course, they will make sure they get that certification. And for the additive point of view, also we will do the testing to ensure that it is food contact. So there are many global FDA, Europe, Japan agency. The whole global follow these sort of requirements. And so the overall polypropylene is probably one of the safest polymer for food contact. Sampai saat ini Mang PP masih pilihan yang terbaik ya. Tapi mungkin secara mudahnya aja. Kadang-kadang ya kalau kita ngomongin UMKM ya, kan pilihan-pilihan packaging nih Mas Masri, Mas Teguh ada yang Mika, kemudian ada yang segala macam. Nah, kalau harus memilih secara kasat mata aja, tinggal dibalik harusnya ada tulisannya ya. Cuman kadang-kadang mungkin boleh dijawab Mas, gimana cara milih packaging yang secara, ya kalau kita ngomongin food grade pasti ada logonya ya. Nah, ada masukan apa mungkin buat teman-teman UMKM biar bisa dapetin packagingnya yang murah seperti apa? Karena pasti hubungan sama kos ya. Iya memang benar, kan kadang tuh kalau misalkan, kalau UMKM kan, ini lihat packagingnya plastiknya ini, katanya bilangnya kualitas, tapi totalnya pas waktu kita udah packaging, kadang seminggu 2 minggu totalnya kena bakteri dari food tersebut gitu loh. Jadi pas waktu makanan kita, jualan kita, jadi nggak ini gitu. Makanya pengen tahu nih kasat mata, nih yang bagaimana sih ciri-cirinya itu untuk bener-bener plastik yang bisa buat gitu, makanan. yang bisa makanan gitu loh. Tapi makanan yang berminyak gitu loh. Kan tahu kan kalau makanan di Indonesia kan berbau berminyak gitu. Itu jualan apa sih, nasi Padang? Enggak, rendang. Aku ini rendang. Jadi kadang rendang Unisari gitu. Iya. Itu dia. Makanya thank you. Ada masukan mungkin dari Mas Teguh atau Mas Masri? Silakan. Mana yang mau jawab duluan kalau? Ya saya bantu jawab mungkin sedikit. Ya kalau dari kami memang yang paling mudah adalah melihat dari belakang ya. Jadi PP itu memang salah satu yang terbaik lah ya untuk makanan gitu.
Tapi kalau secara kasat mata, memang kalau itu agak sulit lah terlihat gitu ya. Jadi memang ini juga PR kami bagaimana para produser ini semuanya untuk mencantumkan logo apa namanya jenis PP, plastiknya, jenis plastiknya dan juga food grade-nya di belakang supaya para user di gini juga lebih gampang untuk mengetahuinya bahwa ini food grade atau tidak gitu. Tapi kalau secara kasat mata memang cukup sulit. Mungkin dari ketebalannya, clarity-nya segala macam agak sulit sih agak sepertinya sulit, ya. Kalau untuk masalah trans itu kan lebih ke arah migrasi ya, migrasi kontak plastik ini aditifnya atau bahannya dengan makanan gitu. Kalau dari kita sendiri di Masplan sendiri memang sudah melakukan uji migrasi apa saja yang batas-batas gitu, termasuk tadi FDA kita juga sudah tersertifikasi, jadi relatifly aman. Cuman kan memang di pasar tidak terlihat nih Pak, ini dari Masplan apa dari mana gitu. Nah itu memang yang belum sampai ke situ gitu. Jadi memang lebih arah kita edukasi kepada para converter gitu ya, bahwa mencantumkan logo dan termasuk juga food grade gitu. Iya, cukup dijawab. Semoga bisa menjawab. Makanya sebenarnya himbauannya justru malah kepada perusahaan-perusahaan pembuat packaging itu sendiri untuk mencantumkan logo di bawahnya dan ya harus FDA approve dan lain sebagainya ya Mas ya. Oh ini bagus nih, ini murah nih gitu kan. Padahal kalau kita ambil yang murah, akhirnya barangnya jadinya rusak sebelum dijual, malah jadi rugi ya, Uni. Oke, ada lagi? Another question from the audience, please? Oke, silakan. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang Ray. Nah, perkenalkan nama saya Wilson dari IPR, Indonesian Plastic Recyclers. Mungkin dalam bahasa Inggris aja biar Samuel juga bisa mengerti. Yes. So I think today's topic, which is a focus session on polypropylene, I think is very interesting because I think nowadays polypropylene in Indonesia, the recycling of polypropylene is very underrated. Yeah, when we talk about plastic recycling, just to anyone, when we talk about plastic recycling, the first material that will come to their mind will be PET. Yeah, it is the most visible recycling nowadays, not only in Indonesia but in a lot of parts in the world. When we talk about recycling, the first thing that comes to mind is the bottled water, the PET. But interestingly, actually PP is much more recycled in Indonesia compared to PET. So in terms of ranking, actually PET is number 3. Yeah, first is PE because of the wide range of applications, the HDPE, LDPE, LLDPE, all the combinations all put together, the total combined capacity per year is the largest in Indonesia. And then second would be PPP. And a lot of these PP are going into the woven bag industry and also to the household injection goods industry. And so first, I would like to give the appreciation to the speakers today to bring up the topic on polypropylene so that it is more represented in the circular economy. So that's my first point. And secondly, I would like to, so from our association, we are promoting the recyclability of the material. And also on another hand, we would like to improve the recycling rate of plastics waste in Indonesia. So it's not actually a question, but an invitation from us from the association, so that we can together collaborate on the topic of circular economy and more specifically on the plastics recycling of PP. We can do some kind of comparison through LCA, for example. One material that is very interesting nowadays, like the lady just now has mentioned, for the thin wall packaging for food, takeaway food. I think since 2018, 2019, it started to grow, and during the pandemic time, it boomed. Yeah, because a lot of people were doing takeaways, and the consumption of this PP takeaway, thin wall takeaway boxes is improving so much. Now, this PP thin wall packaging is actually a very good example of a circular economy. Why? Because it is killing two birds with one stone.
the PP tin wall packaging itself can be reused, although not for not more than 10 times, for example. For sure, I think 1 or twice, for sure we can reuse it so within itself, it's already a small circle. So it's more circular. And then afterwards, it is a very good material for recycling because it is natural. It is used to contain not so dangerous material. It's typically used to contain food. So this PP tin wall is competing against the laminated paper boxes. So it can be boxes or the paper kertas nasi ya, kertas nasi yang jadi competition daripada si tin wall packaging. Now, I think it is very interesting if all the stakeholders in this PP material, from the producer, the distributor, the collection, the recyclers, we can all work together to make a life cycle analysis to compare between the PP tin wall and the laminated paper to see which one is actually the more sustainable material. So in a way, we can inform the public in order to help them to make a more sustainable decision. So I think, and in one way, it also will help to represent, to help the PP to be represented better in the plastic recycling. Yeah, so it's more like an invitation rather than a question to the gentleman. Okay, thank you. Thank you, Wilson. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Ya, jadi teman-teman, kalau mungkin sekalian juga mungkin ada Anda pelaku bisnis daur ulang, Anda bisa bergabung dengan Indonesian Plastic Recyclers. Tadi seperti Wilson bilang ya, kita undang untuk ketemuan. Kenapa? Karena kalau tadi kita ngomongin ada beberapa pemegang stakeholders, ada pelaku industri, saya tambahin lagi pelaku industri dan pelaku industri daur ulang, transporter, kolektor dan lain sebagainya. Kalau kita punya kesamaan visi, informasi yang bisa kita share bareng-bareng, itu akan membuat circular economy di Indonesia pada khususnya akan semakin bergerak maju. Seperti itu Wilson ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke IPR juga. Teman-teman kalau mau nanya-nanya untuk masing-masing company juga boleh. Nanti biar TKDN, tanduk. Apa Mas? Tingkat kandungan, TKDN. Tingkat kandungan dalam negeri, tingkat kandungan daur ulangnya juga bisa lebih tinggi lagi untuk setiap packaging. Kalau nggak salah Pertamina sendiri tadi Mas masih sempat cerita ya untuk packagingnya sendiri di layer ketiga. Aku tadi sempat cerita loh, sudah menggunakan kandungan daur ulang. Seperti apa Mas? Boleh ceritain Mas? Sini, Mike ya. Apa yang dilakukan Pertamina sampai saat ini? Oh di ini ya di botol lubricant. Botol ya, lubricant. Kan ada 3 layer ya. Yang layer tengahnya itu pakai recycle. Pakai recycle. Wow, oke. Pakai recycle itu sendiri atau diambil dari tempat lain? Kalau bisa dari tempat lain juga boleh. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, gimana Kartina? Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita kasih masing-masing speakers untuk memberikan closing statement. Ya, betul. Ya, boleh? Ya, siapkan one closing statement for this session. Ajakan. You can just encourage to everybody to take a part in this kind of circular economy. Boleh, silakan. Dari Mas Teguh dulu, dari sebelah sini. Silakan Mas Teguh. Oke, dari saya mungkin mari kita sama-sama memulai memilah sampah dari hal terkecil gitu ya, dari rumah tangga kita sudah mulai. Jadi jangan takut pakai plastik itu baik, ramah lingkungan, namun gunakanlah dengan bijak. Ya. Nah, itu aja dari kita Pak. Kalau tadi ada yang protes katanya begitu dibawa ke TPA dicampur lagi, mendingan sisain yang bersih nih, saya punya kebiasaan ya. Yang plastik bersihnya itu dipisahin, ditaruh di atas tempat sampah di rumah. Jadi pemulung lebih gampang ngambilnya. Betul. Jadi sampah plastiknya nggak keburu sampai ke TPA, lebih susah ngebersihinnya, bener? Ya betul. Sekarang. Itu dia ya. Atau bikin Jumat berkah deh, kumpulan plastiknya kasih ke pemulung.
karena beramal nggak perlu pakai duit, bisa pakai plastik, asik. Asik. Silakan Mas Masri berikutnya. Ya, intinya mulai dari diri sendiri, dari yang terkecil ya. Karena kalau mulai dari yang terlalu besar itu sangat susah. Jadi mulai dari diri sendiri, dari yang paling kecil untuk kita mensupport circular ekonomi ya, terutama dari sisi plastik. Ya. Nggak harus yang simpelnya gini sebenarnya. Kalaupun kita membeli sesuatu, packagingnya benar tadi dikumpulin. Kalau misalkan ada bapak sampahnya, boleh juga kita sambil ajak ngobrol atau ajak ngopi ya, sambil diedukasi atau dibilangin, Pak, sampah saya jangan dipisahin ya, gini gitu. Jadi itu saya pernah hari Sabtu juga gitu, saya juga agak gimana gitu Mas. Jadi ketika istri sudah misah-misahin, lalu ditaruh. Gabruk gitu. Saya lihat, akhirnya ya kita coba ngobrol bareng gitu. Oke. Dipisahin, sampah saya dipisahin yang plastik sendiri. Iya nggak? Betul. Oke, siap. Mr. Samuels. Yep. I think my statement would be we need to start from ourselves. We need to do our own part, our family, our friends, and also as we go into this industry, the partnership like Pak Wilson say, right? Let's really just continue to enhance this partnership among the whole industry. This is our only world, our only earth, right? So let's take care of it together. I think we can do it together. Okay, thank you so much, Kel. Give a round of applause for our three speakers. Wow, luar biasa, dan sekali lagi beramal nggak perlu pakai duit, bisa pakai plastik ya. Saya kembalikan lagi ke Kartina, silakan. Oke, setuju banget, beramal nggak perlu pakai duit, kita bisa jumat berkah dengan plastik dengan segampang. Kalau khususnya buat yang di pameran, Bapak dan Ibu juga bisa mencari tempat sampah kita yang khusus untuk plastik. Jadi kalau habis minum mungkin boleh ditaruh aja di tempat sampah yang kita sediakan khusus untuk plastik. Itu ada di masing-masing pintu masuk kita. Oke? Tapi sebelum kita akhiri acaranya nih Mas Raymond, kita ada hadiah khusus untuk penanya tadi Mbak Nova dan Pak Wilson. Boleh mungkin maju ke depan diserahkan oleh Mas Masrinya, silakan. Mas Masri. Ya, mungkin boleh diberikan kepada teman-teman penanya kita. Ya, fotoin dong, fotoin. Nggak apa-apa, fotoin. Satu-satu dulu dari Mbak Nova dulu, silakan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih sudah bertanya tadi. Selanjutnya dengan oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, selanjutnya dengan Pak Wilson. Terima kasih Pak Wilson tadi Pak sudah Wilson bertanya. Diwakili nama moderator. Boleh, ayo. Oke. Untuk fotonya silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk penanya kita, sekarang kita akan foto bersama. Let's take picture together all with the speakers and moderator. Thank you very much for joining us today. Di sini? Ya, di depan. Alright. Ya. Oke. Silakan untuk ambil berfoto bersama. Mungkin boleh ke tengah sebentar. Alright. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Belum? Sudah? Oke. Baik, terima kasih kepada para moderator kita hari ini dan juga kepada para narasumber dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk selalu standby di YouTube kita karena kita akan live melalui YouTube kita Circular Economy Zone. Bapak dan Ibu juga bisa menonton melalui Pamerindo Smart App kita yang kita akan selalu live apabila akan ada acara yang kita tayangkan langsung melalui show floor. Saya Kartina Lidiawati, pamit undur diri, selamat siang. Polypropylene resin is the raw material used in a variety of products essential for modern lifestyle.
from drinking glasses to food bags and containers to furniture. Having established its commercial operations in 1995, PT Politama Propindo has carved a solid reputation as a reliable polypropylene resin producer in Indonesia. We reach our industry-leading position through our persistent efforts in creating value and performance growth with a focus on exceeding our customers' expectations. With our total customer care concept, we satisfy the needs of our customers through outstanding and friendly service. Customer satisfaction and loyalty is our first priority in order to gain market control and customer acceptance. Creating customer satisfaction and loyalty is our most important concern. Pertamina hadir dengan beragam produk olahan minyak bumi terbaik yang aman digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Di antaranya, Paraxylene, bahan baku industri tekstil. Politam, bahan baku industri plastik. Yellow Batik Wax, bahan baku industri batik. Tenak Stiker, perekat larutan pestisida. Sulfur, bahan dasar pupuk. Bensin, bahan baku pembuatan deterjen. Solvent, bahan dasar industri cat dan resin. Rubber Processing Oil, bahan campuran untuk karet ban. Asfalt, pelapis handal jalan raya. Paraffin Wax, bahan baku lilin. Produk petrokimia Pertamina, hadirkan nilai tambah bagi kehidupan. As the world's fourth most populous country, Indonesia faces tough challenges surrounding the management of its plastic waste. The transition from a linear economy to a sustainable circular economy is extremely important. To contribute to that transition, Han Era Group absorbs recyclable plastic waste and transforms them back into usable material, thus closing the loop. The journey begins at our collection centers. After going through sorting and processing by our collection partner, the waste are then transported to our facility. Once the plastic waste arrives in our location, they are weighed, inspected, and classified. The waste materials are then stored in an enclosed and controlled area. Next, the plastic waste then undergo the washing process. First, the bales are broken and transported. To a final sorting station where any unwanted contaminants are removed. Then the materials get shredded, washed, and
cleaned. With our advanced washing process, we are able to obtain flakes of excellent quality. The water used in our process is also treated in a good and responsible manner. Next is the extrusion process, where the plastic gets melted and filtered and pelletized to obtain recycled pellets. Introducing Ederlean, our premium recycled polyethylene, produced by our modern and sophisticated process and under our stringent quality control and managed by our experienced and dedicated team. Ederlean is suitable for the production of polyethylene-based packaging, thus closing the loop. It can be used as a component, and in some applications can even be used up to 100%. With a broad range of application, Ederlean can help stakeholders to achieve their sustainability target. So, the next time you finish using the product, make sure that the plastic packaging is disposed properly, so that the whole value chain can be repeated again and again. Pan Era Group, advancing sustainability.